Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Diu Channel. Oke moms, di video kali ini aku mau membahas mengenai tentang isi tas bersalinku nanti. Alhamdulillah, aku saat ini usia kehamilanku sudah 36 minggu. Jadi, aku menyiapkan isi tas bersalinku ini dari mulai usia kandungan yaitu 32 minggu. Jadi aku menyiapkan dari jauh-jauh hari setidaknya untuk antisipasi atau jaga-jaga nantinya kalau misalkan aku mendadak ada tanda-tanda kelahiran gitu. Jadi aku udah mulai ready kalau misalkan pergi ke rumah sakit gitu. Nah, yang perlu Mams ketahui nih sebelum Mams menyiapkan isi tas bersalin Mams ada baiknya survei tempat terlebih dahulu ya Mams, dimana Mams nantinya akan mau melahirkan. Dan di tempat Mams melahirkan nanti, seperti di rumah sakit atau di klinik bersalin, Mams tanyakan juga di sana provide apa atau menyediakan fasilitas apa. Tentunya apalagi kalau misalkan Mams menggunakan asuransi ataupun BPJS atau mengurus akte kelahiran anak Mams nantinya, Mams boleh tanyakan dokumen apa saja yang harus dibawa, syarat-syarat dokumen yang wajib dibawa, Mams tanyakan apa saja. Jadi nanti supaya Mams menyiapkan semuanya itu yang akan dibawa ke dalam tas bersalin Mams jadi menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Jadi kalau waktu Mams mendadak ingin pergi ke rumah sakit, jadi semuanya udah ready ya Mams ya. Nah, di sini aku membawa 3 tas untuk keperluan bersalinku nanti yang aku bagi menjadi tas keperluan ibunya, yaitu keperluan aku, kemudian keperluan suamiku, dan keperluan calon bayiku nanti. Nah, di video kali ini juga Mams tentunya pasti bingung banget kan mau menyiapkan perlengkapannya berapa, sebanyak apa, dan apa aja gitu kan. Takutnya kebanyakan dibawa atau kurang dibawa gitu kan. Nah, kalau aku di sini karena memang aku masih belum tahu mau lahirannya secara normal ataupun sesar gitu kan. Dan karena lahiran normal itu katanya cepat ya, cuman 1-2 hari aja tuh udah bisa pulang gitu kan. Tapi kalau misalkan secara sesar kan recovery-nya juga lama ya, agak lama, itu sampai 3 hari. Jadi di sini aku menyiapkan isi tas bersalin aku itu untuk jangka waktu extendnya sampai 4 hari, 3 hari gitu untuk aku siapkan jangka waktu yang terlama aja ya, karena buat jaga-jaga aja. Aku nggak mau bawa kurang. Kenapa? Karena aku takutnya nanti pasien yang dampingin aku kayak suamiku gitu nanti jadi bolak-balik mondar-mandir gitu kan, kasihan gitu ya, daripada aku bawa kurang, lebih baik aku lebihin aja bawaannya gitu. Oke Mams, langsung aja kita mulai apa aja yang pertama wajib dibawa ke isi tas bersalinnya. Nah, di sini aku ada perlengkapan dokumen. Nah, di sini udah lengkap ya. Di sini aku standby aja sih ya. Aku standby bawa perlengkapan dokumennya. Aku standby bawa kartu keluarga. Terus aku bawa data diri, KTP kayak gitu, KTP aku, KTP suami, dan kartu rumah sakit. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kartu asuransi atau BPJS, jangan lupa dibawa juga Mams. Itu penting banget ya. Kemudian aku bawa buku nikah ya. Terus semuanya itu aku fotokopi Mams. Nih, aku fotokopi semuanya. Yang tadi kartu keluarga, data diri, KTP aku suami, buku nikah, dan kartu asuransi semuanya aku fotokopi buat standby aja. Nanti mana tahu kalau misalkan bisa di sana ngurus akte kelahiran bisa langsung gitu kan, kita tinggal sediain aja. Terus jangan lupa juga yang paling penting yaitu buku pemeriksaan kehamilan. Nah, ini aku punya dari rumah sakitnya. Ini buku pemeriksaan aku selama kehamilan. Aku rencana melahirkannya nanti di rumah sakit ibu dan anak. Jadi udah dikasih buku kayak gini. Kalau misalkan Mams punya buku KIA yang warna pink itu, boleh Mams bawa, karena itu juga penting banget ya. Di situ ada kayak untuk imunisasi anak juga gitu. Jadi nanti kan pas bayi lahir itu kan langsung diimunisasi ya, terus langsung dicatat gitu mungkin nanti sama dokternya atau perawatnya. Nah, dibawa aja gitu kan. Terus selama pemeriksaan Mams terakhir atau surat rujukan dari dokter mau melahirkan di rumah sakit mana, pokoknya dibawa aja. Dan aku juga bawa sama ini surat pemeriksaan lab, aku bawa ini juga. Itu semuanya dokumen. Terus aku bawa pulpen juga. Semua dokumen aku masukin ke dalam map sini Mams. Jadi biar aku satuin di sini biar gak kececer kemana-mana. Takutnya kan nanti kalau dibawa dicecer di plastik di tas gitu kan, diselip-selipin gitu, takutnya nanti lecek atau lupa atau kemana-mana. Jadi mendingan aku satuin di satu map kayak gini biar rapih gitu.
Oke, lanjut Mams, kita ke perlengkapan yang pertama, yaitu perlengkapan isi tas calon bayiku nanti. Dan di sini aku bawa dari mulai pakaiannya dulu ya Mams. Nih, aku sediain 3 plastik gini. Ini pakaiannya udah aku masukin semua ke dalam plastik. Nih, jadi aku tulisin kayak gini, day 1, terus day 2, dan day 3. Nah, kenapa aku plastikin kayak gini? Aku tulisin day 1, day 2, day 3, jadi supaya nanti suamiku nggak bingung kalau misalkan ngambil baju, tinggal langsung kasihin aja ke perawatnya, ini suster gitu. Nah, ini aku plastikin gini, kenapa? Biar nggak kotor juga ya, karena udah dicuci, dan biar gampang juga ngambilnya. Nah, isinya itu ada satu plastik gini. Aku bawa dua pasang baju lengan pendek, satu pasang baju lengan pendek dan celana pendeknya, satu pasang lagi baju lengan panjang dan celana panjangnya. Kemudian aku bawa bedong satu di sini. Terus aku bawa mittens atau sarung tangan dan sarung kakinya satu pasang. Lalu aku di sini bawa belakangnya, di sini ada popok. Di sini ada popok 2 pieces. Terus aku bawa gurita rekat juga, dan aku bawa kaos dalam. Nah, aku jelasin satu-satu ya Mas. Untuk pakaiannya aku bawa preppernya yang seperti ini Mas. Jadi untuk baju newborn usahakan pakai yang berkancing. Nih, berkancing seperti ini. Jadi supaya memudahkan untuk menggantikan baju ke bayinya nanti. Karena kalau newborn itu kan masih masih lembut ya, kepalanya atau tulangnya masih lembut banget. Jadi takut ya kalau misalkan pakai kaos gitu kan, belum terlalu kuat banget lehernya ya kalau diganti ke atas itu. Jadi untuk lebih bagusnya lagi sih pakainya yang kancing kayak gini. Nah, ini aku bawa yang lengan panjangnya, buat nanti kalau misalkan dia malam-malam pakai ini lengan panjang, dia nggak kedinginan juga. Dan ada juga celana panjangnya yang tutup kaki, aku juga bawain. Dan aku wajib bawa juga ini sarung tangan dan sarung kakinya, serta topi. Itu wajib banget dibawa, karena menurut aku bayi baru lahir itu penting banget dia itu harus hangat ya, karena ini mittens dan topi itu untuk menghangatkan, jadi supaya bayinya tuh nggak kedinginan walaupun udah dipakein bedong kayak gitu. Nah, ini aku bawa gurita rekat, ada gurita rekat dan kaos dalam. Ya aku jaga-jaga aja gitu kan. Dan gurita rekat ini ya memang sebenarnya udah nggak disarankan pakai gurita rekat gitu ya. Cuman aku bawa gurita rekat ini supaya untuk menghangatkan aja gitu. Mana tahu ya nanti yang dibutuhkan kaos dalam atau gurita rekat. Jadi aku standby aja, sesuai kebutuhan aja, nanti susternya mau ngambil yang mana gitu, aku siapin aja. Terus di sini juga aku siapin popok. Nah, kenapa aku siapin popok kain? Aku sebenarnya bawa diapers juga. Nah, aku bawa diapers karena kenapa aku bawa dengan popok kain? Karena kalau misalkan nanti dedeknya pakai diapers nggak cocok, ruam gitu, kulitnya merah-merah, bisa dipakein pakai popok gitu. Jadi diganti sama popok kain. Kalau misalkan si dedeknya nggak cocok, jadi aku jaga-jaga aku bawa 2 pieces popok. Dan juga aku bawa satu tangan karena bayi itu sering banget gumoh atau ketumpahan ASI. Jadi aku bawa satu tangan gitu. Jadi udah disatuin di plastik kayak gini, udah masuk plastik kayak gini. Dan untuk hari ketiganya sama, kecuali hari kedua itu aku nggak bawa topi. Jadi bawa topinya pas di hari ketiga gitu. Jadi topinya itu aku 2 pieces. Jadi total semua aku bawa bajunya itu untuk 3 hari 6 pasang baju, 3 bedong, dan juga 6 popok kain, kemudian 3 pasang mittens, sarung tangan, sarung kaki, dan juga gurita rekatnya 1 pieces ya, 3 pieces untuk 3 hari gitu. Itu untuk pakaiannya. Kemudian di sini aku bawa skincare untuk dedeknya. Isinya aku nggak bawa banyak sih. Isinya nih aku bawa kayak baby bed gitu nih. Sebenarnya di rumah sakit nanti juga udah disediain, tinggal terima beres aja gitu kan kalau untuk baby bed kayak gini, alat mandi gini. Cuman aku ya pengen bawa jaga-jaga aja gitu. Terus aku juga di sini bawa minyak telon, terus baby cologne atau minyak wanginya si dede. Juga aku bawa diaper cream. Nah, ini kalau misalnya si dedenya nanti ruam popok merah-merah gitu, nah aku pakein ini diaper cream buat jaga-jaga. Dan juga tentunya aku bawa sisir. Nah, itu aja untuk skincare buat dedenya yang aku bawa. Lanjut, terus aku di sini. Nah, ini aku bawa popok. Jadi di sini udah aku siapin khusus untuk popok.
popok diapers maksudnya. Untuk diapersnya di sini aku bawa 10 pieces aja, tapi nanti aku bakal lebihin lagi, aku bawa lebih takut mana tahu kurang gitu kan, kalau di sana nanti takutnya kurang, aku lebihin lagi. Terus ini aku bawa perkainan. Nah di sini isinya tentang perkainan. Ini untuk ya. Di sini aku bawa alas ompol Wonder Pet, terus bawa selimut topi dede. Jadi nanti ini wajib banget ya mams dibawa selimut topi itu. Kalau misalkan nanti pulang dari rumah sakit bisa dipakai ini supaya dedenya supaya dedenya tuh nggak kedinginan gitu nantinya, pakai selimut topi kena angin luar gitu. Terus aku juga bawa handuk dede satu, terus bawa kain cukin kayak gini, kayak kain jarik gitu untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti digendong atau enggak gitu kan. Nah terus aku juga ini siapin bedong lagi, aku lebihin bedong 3, jadi total bedong aku bawa 6, takut kurang gitu kan kalau misalkan nanti bayinya pakai popok kain terus dia sering pipis kan, otomatis dia harus ganti bedong juga, karena kalau misalnya nggak cocok nanti pakai diapers, dia pakai popok kain ya ini juga harus diganti gitu bedongnya, jadi aku lebihin 3. Terus aku juga bawa waslap untuk dedenya. Terus aku bawa kain kasa untuk untuk merawat tali pusat dedenya. Dan juga aku bawa cotton balls nih satu ini. Aku juga bawa tisu basah. Jadi ini kenapa aku bawa ini sama ini tisu basah gitu. Yang pertama ini aku bawa cotton balls untuk untuk membersihkan pupnya si dede gitu, pakai cotton balls atau misalkan pipis. Jadi pakaiin ini aja dulu nih yang pertama. Kalau ini untuk jaga-jaga aja. Kalau misalkan ini habis ya aku pakai yang ini tisu basah gitu. Kenapa aku pakai yang pertama ini? Karena kulit baby baru lahir itu benar-benar sangat sensitif dan takutnya ruam gitu ya, kemerahan, nggak cocok sama tisu basah gitu kan. Jadi ya aku pakai ini, jadi nanti aku kasihin di kotak gitu, aku celupin air, tapi nanti nggak sekarang aku simpan kasih airnya, takutnya nanti ada bakterinya kalau misalkan langsung dimasukin air gitu. Nanti pas aku mau ngelapin pupnya si dede pakai cotton balls ini, terus aku kasihin pakai air sedikit, air hangat gitu. Terus aku lapin biar ini kan lembut banget ya, jadi ini aman buat bayi gitu. Kalau tisu basah ini kan ya buat jaga-jaga aja kalau misalkan nanti ini udah habis gitu. Nah mungkin untuk perlengkapan bayinya aku bawa itu aja. Oke lanjut mams, ini aku ada perlengkapan untuk ibunya, yaitu mulai dari perlengkapan sandang ibu atau pakaian ibu. Di sini aku bawa 3 baju busui friendly kayak gini ya mams, tuh 3 baju busui friendly yang ada kancingnya di depan kayak gini, dan 1 baju untuk pulang. Kemudian aku menyediakan celana legging. Untuk celana legging ini nggak aku pakai saat di rumah sakit, tapi nanti untuk aku pulang gitu, atau misalkan aku jaga-jaga aku kedinginan banget nantinya, aku pakai legging ini gitu. Terus aku juga bawa kardigan, karena bajuku itu ada baju yang pendek, baju busui friendly yang pendek. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau jenguk misalnya tamu bukan muhrim jadi aku pakai kardigan gitu biar gak malu ya, karena kan bajunya lengan pendek gitu. Terus aku bawa ini 2 bergo, yang 1 bergo panjang dan yang 1 bergonya pendek gitu. Kemudian aku juga bawa kaos kaki bawa 2, karena katanya kalau misalkan habis melahirkan itu dia pasti agak kedinginan gitu kan, apalagi nanti di ruang ber-AC pasti lebih tambah dingin gitu kan. Terus aku bawa waslap, terus bawa masker juga. Dan di sini aku bawa kain sarungnya ada 1, terus jariknya ada 2, jadi total aku bawa kainnya ada 3. Kenapa aku bawa kain sarung gini? Karena lebih menurut aku lebih mudah gitu kan dibanding ketimbang yang pakai celana kayak gitu, karena nantinya kan otomatis mau kita selama lahiran itu kan mau dicek ya gimana sih jahitannya, gimana sih fundusnya nanti gimana gitu. Jadi supaya gak rempong pakainya kain sarung kayak gini gitu. Terus sini juga aku bawa ini keperluan make up
banyak apa ya, sedikit aja sih, nggak yang banyak banget. Ada segala macam maskara atau apa gitu, aku nggak bawa banyak-banyak di sini. Ini aku simpan di pouch gini. Aku sih cuma bawa kayak bedak pada, terus bawa pelembab, juga bawa lipstick, alis, dan minyak wangi aja, parfum kayak gini. Jadi biar nanti nggak terlalu pucet banget gitu. Ini aku masukin di dalam pouch ini untuk make up. Terus aku juga bawa mukena, karena nanti sebelum melahirkan, aku insya Allah nanti ya bisa kita sholat dulu kan ya. Jadi aku ini bawa alat sholat, mukena. Terus di sini ada ini aku bawa underwear. Aku siapin celana dalamnya ada 6, terus bra menyusui aku siapin 3 pieces aja. Terus aku bawa korset juga, ini korset melahirkan, mereknya dari Sorex. Ini korsetnya yang rekat gitu mas tuh. Terus di sini aku bawa untuk pembalutnya aku bawa pembalut bersalin, aku bawa 10. Terus ada celana menstruasi, karena aku pakai celana menstruasi kayak gini nih, karena hari pertama banget lahiran nanti nifas, darahnya banyak banget, jadi aku standby pakai ini nanti untuk hari pertama celana menstruasi Softex. Terus nanti kalau misalkan terlalu tembus-tembus atau akunya kurang cocok pakai yang pembalut bersalin ini, yang ini kan gak ada sayapnya gitu ya mams ya pembalut bersalinnya, jadi aku pakai yang ini dari Cam juga yang ada sayapnya. Terus aku bawa ini breast pad aku bawa 6 piece buat jaga-jaga kalau misalkan nanti habis lahiran, mana tahu kalau asinya nanti tembus banyak gitu kan. Alhamdulillah ya, amin. Jadi aku jaga-jaga ini aja, bawa breast pad. Terus aku gak lupa bawa yang paling penting, ini bansui. Aku bawa bansui, bantal menyusui. Kenapa aku bawa bantal menyusui? Karena pas awal-awal banget melahirkan gitu kan, pas melahirkan, bantal menyusui ini bisa ngebantu aku untuk menyusui lebih mudah gitu. Jadi supaya memposisikan si bayinya itu atau melekatkan si bayinya itu nantinya supaya bisa menyusui dengan benar ke si ibunya. Jadi bantuan pakai bansui ini penting menurut aku. Jadi aku bawa aja. Terus aku juga bawa ini apron menyusui, aku bawa juga untuk nanti kalau misalkan ada tamu atau ada orang, jadi aku mau menyusui nggak perlu malu gitu kan, karena bisa pakai ini. Terus aku bawa ini, di sini ada botol susu dan pompa ASI, kemudian ada cup feeder. Nggak aku buka ya mams, karena udah aku cuci dan udah aku sterilin juga, jadi udah aku masukin di sini. Ini aku bawa pompa ASI. Kenapa aku bawa pompa ASI? Pompa ASI itu kan diperlukan ya kalau misalnya si bayinya itu nanti masih susah menghisap payudara si ibunya, atau anaknya tuh butuh kolostrum gitu kan ya, atau misalnya payudara ibunya yang oversupply gitu, misalnya terlalu banyak asinya jadi rembes kemana-mana, nah itu bisa diperah sama pompa ASI gitu. Jadi penting juga ya bawa pompa ASI ya mams ya. Nah nantinya aku juga bawa ini botol susu ini buat nanti kalau misalkan botol susu dia bayinya nggak bisa, masih bingung puting, nggak bisa menyusui sama ibunya, bisa nanti asinya dipompa, diperah, dimasukin ke botol, dikasihkan ke bayinya. Atau kalau misalkan nggak bisa pakai botol ASI, pakai cup feeder. Jadi aku sediain 3 ini, penting juga. Dan juga nanti kalau misalkan asinya udah diperah, aku juga bawa ini kantong asip, aku pindahin nanti asip aku di sini. Nah, untuk perlengkapan selanjutnya yaitu perlengkapan untuk tas si ayahnya. Di sini barang-barangnya cuma sedikit aja. Aku bawain celana untuk ayahnya, celana boxer gitu, celana boxer panjang 2, terus sama celana panjangnya 1, celana untuk keluar gitu. Kalau yang boxernya untuk di dalam ruangan. Terus aku bawain anduk juga. Di sini aku bawain 3 kaos untuk ayahnya, satu sweater dan baju kemejanya 1. Terus aku sediain juga masker. Dan di sini aku juga sediain sarung dan alat sholatnya dia.
Dan perlengkapan untuk ayahnya sih cuman itu aja ya, sedikit aja gitu. Terus untuk perlengkapan tambahan lainnya, aku bawa tisu kering, terus bawa masker medis juga. Ini untuk ganti-ganti masker medisnya aku masukin. Ini aku bawa 8 pieces ya, bawa 8 pieces. Terus aku nantinya juga akan bawa untuk keperluan alat mandi, dan nantinya aku bakalan taruh di pouch ini. Tapi alat mandinya belum aku simpan sini ya. Nanti kalau misalkan mau berangkat tinggal masukin ke sini aja. Oke Mams, sekian aja mengenai video isi tas bersalin aku, dan semoga bermanfaat buat Mams semua yang lagi bingung untuk menyiapkan perlengkapan hospital bag-nya, dan juga buat Mams-Mams semua yang apabila ada pertanyaan atau saran buat aku, boleh silakan Mams tanyakan atau komen di kolom komentar. Mams boleh juga DM ke IG aku, yaitu di @yuliawijayanti94. Dan buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Mana tahu video ini bermanfaat juga untuk lainnya. Dan apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena video ini masih kurang atau perlengkapan yang aku jelasin ini masih kurang, bisa Mams tambahin atau Mams kasih saran ke aku, boleh banget ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.